Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, kali ini ada kiriman mesin inverter las mini ya, kecil-kecil tapi warawit ini ya. Ini mini inverter las Prado, kiriman dari beliau yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, dari Lombok NTB, kirim ke Semarang, Jawa Tengah. Ini lumayan jauh, perjalanan jauh ya. Mereknya Prado. Ini kerusakannya katanya untuk ngelas nggak normal ya, atau api kecil, apinya kurang maksimal, atau mungkin bisa juga kadang-kadang api nggak keluar, tapi seringnya api kecil ya, atau nggak bisa maksimal untuk pengelasan. Langsung aja kita bongkar mesin inverter las Prado ini, kita cek kemungkinan kerusakan ada di BWM-nya ya. Ini kayaknya sudah pernah diservis juga karena potensionya juga sudah pernah diganti. Lihat nih, potensio udah diganti pakai potensio biasa ya, bukan potensio aslinya gitu ya, mungkin ya. Oke, langsung aja kita bongkar, nanti kita lihat dalamannya seperti apa. Mesin las sekecil ini saya penasaran dalamannya itu sekecil apa ya, untuk trafo feritnya, trafo outputnya final itu seperti apa, dan berapa IGBT yang digunakan si mesin las Prado ini. Karena ini benar-benar kecil teman, nggak sampai ukuran berapa ya, ini sejengkal pun nggak sampai, ini emak segini ya, kecil banget ya. Oke, langsung aja kita bongkar dan nanti kita nyalakan ya, kita cek tegangannya. Oke dulur, jadi seperti ini untuk dalemannya mesin las Prado yang kecil mungil ini ya. Ada dua ya, di sini dia memakai dua elko filter untuk rectifier bagian DC primernya, 400 volt 330 mikrofarad ya. Ini oke, 2 biji 330 kali 2. Terus ini di sini ternyata bener ya, sudah pernah di servis. Untuk IC LNK-nya, LNK 626 ya. LNK 626 untuk PSU utama. Osilator sekaligus dia finalnya PSU utama udah pernah di jumper seperti ini. Ini bagian potensio juga mungkin sudah pernah diganti. Dan ini bagian dioda ultra fast output. Ini dia pakai 2 IGBT ya. Yang ini di sini ada diodanya. Itu dioda rectifier atau dioda bridge. Dioda sisirnya ditempelkan dari satu yang IGBT atas, yang ini IGBT bawah. Ini jalur output ke trafo final toroid ya, ke trafo toroidnya. Kita lihat bagian belakangnya lur, seperti ini bagian belakangnya, kecil mungil pokoknya. Oke, langsung aja kita cek ya tegangannya. Nyalakan dulu, nanti ada nyalakan pakai bolam biar nggak ada hal tidak diinginkan ya, untuk pengaman juga sebagai dummy load di bagian input AC PLN nya. Jadi tegangan AC PLN nanti di jumper di seri pakai lampu bolam 100 watt untuk mencegah terjadinya hal-hal konsleting, entah itu di PSU ataupun di bagian inverternya. Nanti sekaligus ini yang merapikan, ini katanya suruh merapikan lagi LNK 626 nya dikembalikan lagi ya, ini di jumper pakai kabel. Saya curiga pada BWM nya karena di sini BWM belum diapa-apakan juga, dan ketika BWM bermasalah atau setengah rusak biasanya menyebabkan api kecil atau api tidak keluar, ataupun hasil pengelasan tidak matang ya, cuma lengket gitu. Jadi seperti itu, mesin lasnya api lengket atau api kecil atau tidak keluar api sering disebabkan karena BWM yang bermasalah. Di sini saya belum cek BWM-nya pakai IC apa ya, nanti kita lepas dulu untuk PCB modul BWM-nya, sekaligus ngecek tegangannya nanti ya. Oke, di sini sudah terpasang untuk bolamnya, kita nyalakan ya. Bismillah. Sekaligus kita ngecek untuk tegangannya nanti. Tegangan primer dulu, terus nanti supply untuk PSU-nya berapa, nyalakan. Bismillah. Oke. Di sini suara kipasnya sangat berisik teman-teman. Suara kipasnya sangat berisik karena terlalu kenceng banget ini ya. Kita cek untuk outputnya dulu teman ya. Di sini apakah outputnya ada tegangan atau enggak. Kita cek output positif dan groundnya. Ternyata cuma terbaca tegangan 3,8 volt mendekati 4 volt ya. Ini sangat tidak normal, nanti
untuk outputnya malah nggak ada nih, berarti kerusakannya itu juga tidak keluar api atau tegangan outputnya tidak keluar ya, tegangan outputnya tidak ada atau api tidak ada ini karena tegangan cuma segini. Ketika dikonsetkan pun juga nggak ada apa-apanya ini ya. Jadi bener kerusakan ada di PWM kemungkinan ya. Kita lacak dulu kerusakannya ada di mana. Nah, oke, sekarang kita cek untuk bagian primernya dulu teman. Ini di elko primer kita cek tegangannya 285,9, 256 maksudnya 286 volt ada. Kita cek di elko sekunder ini untuk output PSU nya kita cek berapa volt. Kalau kipas nyala berarti PSU normal harusnya ya. Ini 15 volt ada, 14,8 ada teman. Kita cek lagi PSU nya pakai 15 volt teman ya, di sini ya pakai 15 volt. Terus kita cek coba ya di bagian outputnya PWM, kita cek dulu output PWM udah di mana, kita cari-cari dulu ya. Di sini ya ternyata ya. Sini ini sensor arus. Ini trafo sensor arus berarti oh di sini nih. Ya. Matikan dulu lah biar kedengeran. Berisik banget kipasnya ya lur. Sini ada trafo GDT, jadi kita cek karena kita belum mengetahui jalur PWM-nya sini belum mengetahui jalur output dari driver PWM di sini, maka kita cari jalur terdekat yaitu di bagian pin input trafo GDT atau trafo driver oscillator ya, atau sering nyebutnya trafo GDT. Itu kita cari pin inputnya, nah itu sebagai output driver PWM menuju trafo GDT itu adalah titik pengecekan atau test pointnya untuk ngecek driver PWM di situ. Nyalakan lagi di sini ya. Aduh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 ini adalah output ke subdrivernya, yang ke gate-nya IGBT high set dan low setnya. Ini output GDT menuju kaki gate-nya IGBT maksudnya, yang high set maupun low set, dan ini adalah input tegangan dari driver PWM-nya. Nyalakan lagi sekaligus ngecek ya, apakah ada tegangan di sini PWM-nya. Kita cek mode DC dulu. Kalau nggak ada berarti ya PWM bermasalah. Yang groundnya probe hitam di ground, probe merah kita cek di salah satu kaki ya. Sini ada tegangan 14,7 malah. Nggak harusnya tegangannya setengah dari tegangan input ya. Harusnya tegangan PWM itu setengah atau setengah lebih sedikit dari tegangan input VCC utamanya. Jadi ketika di sini kan menggunakan power supply 15 volt, otomatis input PWM-nya itu kan VCC-nya di 15 volt. PWM-nya, driver PWM-nya maksudnya, driver PWM-nya itu berarti karena inputnya 15 volt, maka driver PWM outputnya itu setengahnya ya sekitar 7-8 volt atau mungkin 8,5 non volt ya, 8,5 atau 8,9 volt, mendekati 9 volt itu biasanya. Sini kita cek tegangannya loss ya, atau tegangannya sama dengan tegangan input VCC-nya, maka dia PWM tidak bekerja teman ya. Nih kedua-duanya sama 15 volt di channel 1 dan channel 2 nya, rel 1 dan rel 2 nya ini sama-sama 15 volt ya, nggak ada perubahan, nggak ada tanda-tanda PWM bekerja. Sudah saya katakan tadi ya, ketika tegangan PWM normal itu setengah dari tegangan input VCC nya, jadi 8 volt sampai 9 volt. Karena ini tegangannya loss, artinya tegangan PWM drivernya sama dengan tegangan input VCC PSU nya, maka dia PWM belum bekerja. Ini prinsipnya seperti di driver PWM-nya mesin las lakoni ya. Jadi di PWM-nya inverter las lakoni itu PWM-nya ketika belum bekerja dia tegangannya loss ya, loss ke tegangan inputnya. Jadi kayak sama dengan tegangan inputnya, maka dia PWM belum bekerja. Udah dipastikan di sini PWM bermasalah sebenarnya. Sesuai
apa analisis saya tadi di awal ya, saya curiga pada modul PWM-nya, dan setelah dicek ternyata benar tegangan output driver PWM dari modul PWM menuju traffic GDT terbaca loss ya, atau sama dengan tegangan input VCC PSU-nya, sama-sama 15 volt, yang menandakan PWM belum bekerja dikarenakan belum mengeluarkan pulsa PWM, dan frekuensi pun ketika dicek juga nggak akan keluar teman. Dia rata ya, dia terbaca sebagai tegangan DC biasa atau arus DC biasa ya, nggak ada PWM-nya. Jadi ketika dicek pakai osiloskop pun nanti juga nggak ada PWM-nya. Kita cek ya, kita buktikan pakai osiloskop lah, biar lebih percaya teman-teman. Nanti kita buktikan saja. Di sini pasang dulu untuk groundnya teman ya, kita pasang dulu untuk groundnya biar nanti bisa melihat bentuk gelombangnya itu apakah benar-benar loss. Maksudnya loss itu cuma tegangan DC biasa tanpa adanya PWM, atau frekuensinya nggak ada, atau emang frekuensinya ada tapi nggak normal. Kita cek ya, lihat di osiloskop, kita cek untuk PWM-nya apakah bekerja atau enggak. Oke, ternyata dia benar-benar nggak ada ya, itu terbaca ya 14 volt. Bentar, satu aja biar kelihatan. Nah itu, ini di pin 1 dulu ya, ini lihat di sini pin 1 dulu, dia naik dan tegangannya terbaca 14,8 teman. Frekuensi tanda tanya alias dia tidak terbaca, duty cycle juga nggak terbaca dikarenakan ini benar-benar loss ya. PWM-nya loss, artinya tidak ada PWM yang membersamai tidak ada frekuensinya ini ya. Jadi cuma benar-benar tegangan DC saja, tidak ada PWM yang muncul di sini ya. Jadi PWM-nya belum bekerja ini. Oke, nanti lihat bedanya nanti ya, ketika sebelum diservis dan ketika sudah jadi nanti kelihatan ya bedanya nanti. Kalau sudah normal nanti nggak berbentuk tegangan nggak berbentuk gelombang lurus saja, tapi ada sinyal kotaknya, ada sinyal PWM-nya gitu teman-teman. Oke, matikan dulu teman, terus nanti kita cek dulu ya, PWM-nya ini dilepas dulu dari board utama, terus nanti kita coba cek sekaligus ganti IC PWM-nya, ini udah pasti rusak ya. Oke, lanjut lur. Oke teman, di sini sudah saya lepas ya untuk modul PWM-nya, ini yang berdiri tadi di sini. Ini sudah saya lakukan penggantian IC, jadi PWM Prado ini menggunakan IC PWM KA3525 tadi ya. Ini tadi kodenya UC3525, itu sama dengan SG3525 atau KA3525. Ini saya ganti pakai SG3525. Sudah saya ganti ya. Dan ini untuk op-amp-nya LM358 juga sudah saya ganti kedua IC ini. Terus ini semua komponen termasuk kapasitor, resistor, dan dioda di board PWM ini sudah saya solder ulang, saya lakukan penyolderan ulang. Ini saya lakukan biar memaksimalkan kinerja PWM, untuk memaksimalkan kinerja PWM agar lebih awet dan tentunya maksimal ya, nggak rusak-rusak lagi gitu ya. Bismillah, awet dan tahan lama, karena seperti itu biasanya kalau solderan kendor atau ada kaki komponen yang kurang menempel di PCB menyebabkan mesin lasnya kurang maksimal dan bisa rusak lagi seperti itu. Bisa rusak lagi karena hal-hal sepele seperti solderan yang kurang nempel. Jadi lebih baik dicek lagi, dan kalau perlu, kalau mau disolder ulang ya harus sabar, harus ekstra sabar, di solder ulang semua kaki komponennya biar nggak ada yang kelewatan. Ini dua seperti IC ini adalah power driver MOSFET ya, dia adalah driver MOSFET N dan P channel yang dijadikan satu packaging seperti IC seperti ini. 8 kaki nomor 5 sampai 8 dia adalah kaki drainnya, maka dia di paralel seperti di jumper ya mas ya. Ini 5 sampai 8 drain, ini juga sama. Nomor 1 itu source nya N channel ya.
S2 source-nya N channel, nomor 2 itu gate-nya N channel, nomor 3 itu adalah source-nya P channel atau S1, dan nomor 4 adalah gate-nya P channel atau G1-nya. Ini 4688 kalau teman-teman mau tahu seri komponen itu 4688 atau 460 berapa itu ya. Pokoknya 4688 yang sering digunakan untuk driver MOSFET seperti ini. Tinggal pasang ya, ini udah jadi, tinggal pasang sini. Nanti kita cek lagi untuk PWM nya apakah sudah normal atau belum. Oke, kita coba pasang di sini. Oke lor, ternyata pas sudah tak pasang di sini ternyata masih ada masalah ya. Dua MOSFET drivernya ini atau MOSFET power MOSFET driver ini ternyata ini rusak ya teman-teman. 4688 ini ternyata bermasalah. Dia short ya. Antara pin gate-nya ternyata short. Saya lepas dan tadi masih terpasang drivernya itu tegangannya masih belum keluar. Jadi setelah dilepas ternyata tegangan PWM langsung keluar ya. Kita cek, nyalakan. Oke, kita cek ya. Ini kita cek di kaki nomor 11 14 ya. Kita cek di pin kaki IC PWM nya. Di kaki nomor 11 sebagai output A dan kaki nomor 14 sebagai output B PWM nya. Kita cek. Ya, lihat ya di sini. Kita cek di sini. Ini kaki nomor 14 dulu ya. Nomor 14 ini 6,3 volt kelihatan ya. Ada ini normal ya. Outputnya IC PWM SG3525 6,3 volt. Oke, sekarang kaki nomor 11 ini sama 6,3 volt juga teman, normal ini ya. Nah sekarang kita coba langsung cek aja pakai osiloskop ya untuk output PWM nya. Kita langsung cek. Wah, jeblok konslet ini bermak duwer enak wae. Kita cek ya langsung pakai osiloskop. Kita lihat bentuk gelombangnya kaki nomor 14 ya, itu kelihatan ya. Dari ini volt per diff-nya kita kecilkan dulu ke 5 volt biar kelihatan. 14 ya, terbaca PWM itu ya, kotak itu. Ini nomor 11 kita cek juga ada baca ya. Ini normal kan. Ini kaki gate-nya di sini ya, kita langsung cek aja di sini. Ini yang tadi saya lepas di kaki driver MOSFET-nya, kaki nomor 2 dan nomor 4 sebagai gate-nya N dan P channel. Pasti berisik banget tuh. Ini kaki nomor 2 dari 4688 sebagai G2 atau gate-nya dari N channel. Ada frekuensi ya, baca. Pakai channel 2 juga. Baca. Kita langsung tes di channel 2 nya. Baca ya itu, bentar. Ini temper diff-nya terlalu kecil. Nah, ya frekuensi terbaca itu 45,8 kHz dengan duty cycle 46,5%. Ada nomor 11 kita cek. Oke, ada juga 45,8 dan duty cycle-nya 46% ya. Ada semua normal. Ini kaki gate-nya N channel. Ada ini kaki gate-nya P channel. Ada juga 12,8 volt dan ini yang N channel. Ini
Ini yang P channel. Oke, ini yang seberangnya N channel. Ini yang P channel. Oke, terbaca semua normal ya. Berarti benar ya. Kerusakan itu ada di sini juga. Jadi rusaknya double. Di drivernya ini juga rusak. Ini kita carikan dulu lah, kalau nggak ada nanti kita pakai jumper MOSFET ya. Kita pasang pakai MOSFET biasa, terus di jumper kabel ke sini seperti biasanya. Oke lor, di sini sudah saya ganti yang driver MOSFET-nya rusak ya. Ini saya ganti pakai MOSFET biasa, pakai IRF 9540 sebagai P channel dan IRF 540 sebagai N channel. Ini 2 set ya, atau 2 pasang. Ini satu set, ini satu set, jadi ada 2 channel. Untuk output ke bagian terabah GDT nya, ini pin IC nya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti mungkin di video selanjutnya akan lebih saya jelaskan detailnya ya, untuk pemasangan driver MOSFET yang diganti dari awalnya ini 4688 seperti ini ya, IC bukan IC, bentuknya seperti IC seperti ini 8 kaki, diubah menjadi driver MOSFET biasa, pakai MOSFET biasa seperti ini ya. Ini lebih awet karena dia panasnya lebih kuat ya, nggak seperti yang ini 4688, dia kalau kena panas berlebih langsung short atau bocor ya, untuk kaki gate dan drain ataupun kaki gate dengan source-nya. Sudah normal teman. Ini kita langsung cek aja ya pakai osiloskop dan tegangannya. Nanti kita cek, kita bandingkan. Yang tadinya masih 14-15 volt, sekarang setelah diganti driver MOSFET dan IC BBM nya sudah normal ya. Kita pasang dulu. Ini groundnya saya jumper biar nggak megang ya. Bentar lur, ini kita pasang dulu probe osiloskopnya di kaki drainnya MOSFET ya, untuk ngecek frekuensi dan gelombang PWM nya. Bentuk PWM nya kita sekalian ngecek ya. Oke, seperti ini aja. Bismillah, mana ya. Oke, nanti lihat tuh di layar osiloskop ya. Nyalakan, bismillah. Oke, sudah menyala lur. Sangat kencang kipasnya ya. Itu sudah kelihatan gelombang PWM-nya sudah stabil ya. Frekuensi terbaca 45,87 kHz atau 45,9. Duty cycle 54,5%. Selisih sedikit dengan yang di outputnya IC BBM. Ini output MOSFET ya, output driver MOSFET-nya 54,6% untuk duty cycle-nya, dan frekuensinya 45,9. Tegangannya tuh 8 volt ya, terbaca ya tuh 8,2 volt Vmin-nya atau VRMS-nya. Ini sudah stabil ya, udah stabil, ini udah rata, nggak ada tegang, nggak ada frekuensi. Kita coba lepas. Ini asli dari sini ya. Nah, ini kita pasang lagi ya kan, asli dari sini ya. Oke, matikan dulu lur. Oke, saya matikan dulu. Nah, kita rapikan dulu ini. Nanti kita ngecek bagian tadi ya, yang di awal video saya ngecek untuk di jalur trafo GDT. Sekarang kita coba cek lagi pakai multimeter tester ya. Probe multimeter ground, di ground ya, jangan lupa biar ke detect. Kalau nggak di ground ya nggak bisa. Oke, nanti kita bandingkan dengan yang tadi sebelumnya ya, yang enggak tegangannya ngelos. Kita nyalakan dulu. Oke, sekarang kita cek ya. Di sini tadi di pin inputnya GDT. Nah, tegangannya udah 8 volt kan? 8,06 atau 8 volt pas ini ya. Itu tiga angka di belakang koma, naik turun nggak apa-apa. Ini yang satu, ini yang satunya.
sama 8 volt ya. Oke, kita cek frekuensi di sini di trafo GDT. Frekuensinya 49 di sini terbaca ya, 49 kHz. Kita bandingkan dengan osiloskop. Ini probe osiloskop saya tempelkan di sini. Tuh ya. Itu output di trafo GDT seperti itu bentuk gelombangnya. Nah, normal kan? Sekarang kita cek bagian outputnya lur. Ini outputnya kita cek ya. Output ke stang las kita cek tegangannya. Nih. Wah, ini copot nih. Output ke stang las ada tadi, bentar. Kok hilang lagi? Oh, ini udah bisa kok. Oke ya. Itu lampu bulan nyala karena beban berat ya. Testerku ngopo ini ra kena iki. Cek lur, testerku ndetek error bareng iki ra kena nggo detek iki apa iki. Wah, kabel bermasalah lur kayak lur. Cek lur, testernya kayak bermasalah iki. Ani lagi wae kena kok, masa langsung kena. Lah, saya lur ya, testernya agak bermasalah ternyata. Nah, bener kan, kita cek aja pakai tester yang satunya, kayak yang ini aja lah. Bentar. Cek pakai yang ini saja. Ini kabelnya bermasalah yang tadi. Oke, kita cek tegangan outputnya lur. Ini juga udah saya coba konsletkan ya. Gak kena nyabut ini. Error KB-nya apa ya? Udah bisa ya, yang mana kan udah bisa. Bentar, gak kena-nya apa ya? Beuh. Selur, kayak ada yang janggal ini, sebentar. Ada yang janggal dari mesin lasnya. Tadi padahal bisa loh dicek. Apakah ada short di dioda? Kita cek outputnya ya. Tadi bisa padahal dites. Kita cek apakah ada short di diodanya ini. Duh, langsung. Duh, kayak apa ini lur? Walah, kabelku jumper lur yang rusak lur. Belum di jumper, sorry. Kita cek lagi ya, nyalakan lagi. Kabel jumper ini. Nah, ini kita cek di sini. 50 volt ya. Ada 50 volt. Sorry ya, tadi jumpernya belum kepasang soalnya. Makanya testernya gak bisa membaca. Ini ya, 50 volt. Ini karena masih terbeban bulam di input tegangan PLN, di input PLN-nya ya. AC PLN masih terbeban dengan bulam. Jadi output mesin lasnya masih ngedrop, nanti akan naik ke 60 biasanya atau 55. Tapi udah stabil ya, udah bisa. Ya itu. Ya udah nggak OC. Alhamdulillah sudah normal ya. Ini api kecil, apinya sudah, maksudnya api kecil itu ini api minimal ya. Level arus minimal kita besarkan coba. Oke, makin besar. Oke, makin besar. Nah, itu masih pakai bulam. Jadi untuk ngetesnya ketika arus minimal itu bulamnya nggak langsung nyala terang ya. Lihat. Nah, ya ini ampere
terkecil di berapa 20 ampere ya, itu ambulannya nggak langsung nyala terang seperti ini untuk ngecek ampere ya sederhananya. Ketika dinaikkan, oke beda ya, dinaikkan. Kita coba lagi naikkan ke 50. Oke beda, langsung nyala terang. Ini 20 nggak nyala terang ya, 20 seperti ini. Nah itu 20, ini 50. Nah beda kan, langsung mati mesin lasnya karena bebannya berat ya. Sekarang naikkan ke 70, langsung nyala terang. Oke langsung mati mesin lasnya. Naikkan ke 85 ya. Oke langsung mati mesin lasnya. Ini karena bebannya berat. Ini 120 kita cek. Oke sudah normal ini ampere. Nanti tinggal nyoba untuk ngelas. Yang penting ini udah normal dulu teman ya. Nah di ampere kecil lampu bulannya nggak langsung nyala terang ya, tapi ketika di ampere besar seperti ini, ampere besar, nah dia langsung mati. Itu berarti untuk pengaturan ampernya, op-amp-nya sudah bekerja dan sensor arus juga sudah bekerja ini teman. Kalau si op-amp-nya belum bekerja atau masih ada masalah di BWM, ketika dibesarkan dikecilkan itu masih nggak mau besar nggak mau kecil ya apinya, jadi kayak di tengah-tengah gitu aja, nggak mau diapa-apakan. Untuk ngetesnya aman pakai bulan seperti itu. Jadi untuk pengamanan bagian inverternya, bila masih ragu-ragu pakai bulan dulu seperti itu ya, dipasang seperti ini. Kalau bulannya langsung nyala terang berarti itu ampere besar. Kalau ampere kecil itu harusnya seperti ini ya, bulannya nggak langsung nyala, tapi ketika ampere besar langsung nyala bulannya, itu berarti udah normal mesin lasnya teman ya. Oke, nanti tinggal merapikan saja teman ya. Mantap.